dan kehidupan yang sempurna di akhirat inilah yang menjadi matlamat ujung daripada perjuangan kita, dan inilah yang selalu kita doakan dalam kehidupan kita, dalam doa jagat yang selalu kita pohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang khatib sampaikan tadi, iman dan amal saleh mewujudkan kesalehan pribadi seseorang. Dia telah saleh di hadapan Rabbnya. Masih ada dua tuntutan, hendaklah dia melakukan, menggabungkan dirinya dengan at-tawasi bil haq, saling menasihati, saling memberikan masukan bil haq, dengan kebenaran. Al-haq huwa Allah, al-haq huwa Rasul, al-haq huwa syariat al-Islam, al-haq huwa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah al-haq. Ketika al-haq, ketika kehormatan al-haq ini terganggu, ternodai, kurang haknya, tidak tersampaikan tujuannya, maka kita berusaha menggabungkan diri kita untuk ikut campur, mengorbankan diri kita, menyumbangkan tenaga kita, pikiran kita, apa yang ada pada diri kita, agar al-haq bisa tersampaikan, bisa tersalurkan, bisa terjaga kelangsungan dan kehormatannya. Kemudian yang terakhir, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tawasi bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran untuk beriman kepada Allah, untuk melakukan amal saleh, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. At-tawasi bil haqq butuh kesabaran. Jalan ibadah, jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menghambakan diri kepada Allah bukanlah jalan yang mudah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mereka telah mengatakan beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum beriman. Iman, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh ujian. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti melalui tarbiyah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi alaihi wassalam dan orang-orang mengikuti para nabi alaihi wassalam ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat, sehingga dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana iman yang benar, mana iman yang bohong. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas perkara ini perlu kita memberikan at-tawasi bis sabr. Terkadang kesabaran tersebut dapat kita pahami, kita rasakan ketika kita mendengar daripada saudara kita. Maka oleh sebab itu saling menasihati akan kesabaran ini. Sabar agar senantiasa taat kepada Allah, sabar agar senantiasa kuat di dalam menjauhkan diri daripada bermaksiat kepada Allah, sabar dalam menerima dan menanggung segala cobaan serta ujian Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, intisari daripada surah Al-Asr, dapat membuka diri kita, menjadikan kita menjadi ahli iman, ahli ta'ah, menjadikan kita orang-orang yang selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan mewujudkan kesabaran dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.